Halo guys, ya video kali ini itu beda guys, bukan video vlog atau podcast, tapi yakni video kesaksian dari orang tua kami tentang bagaimana beliau mulai mengawali karirnya. Oke guys, ikuti, tonton sampai akhir. Ciao. Nama saya Hajar Mawid Naat, berasal dari desa terpencil di Timur Tengah Selatan, di Sawel Bubuk. Saya lahir dari pasangan orang tua petani. Kehidupan masa kecil kami sangat prihatin karena kami banyak bersaudara. Saudara saya seayah, kami 10 orang, terdiri dari 2 ibu. Ibu pertama anaknya 4, setelah ibu pertama meninggal, bapak kawin lagi dan ibu kedua. Kami 6 bersaudara, yang pertama 4, jadi kami total 10 orang. Walaupun ekonomi kami pas-pasan, tapi ayah saya begitu memiliki hati yang penuh kasih, menampung anak-anak saudara yang tidak mampu untuk disekolahkan. Terus adik ayah saya, suami istri meninggal, ayah saya mengambil anak mereka 7 orang, kami ditampung dalam satu rumah. Saudara yang bermarga Naat, kami 17 orang bersama saudara kandung saya. Terus anak sepupu-sepupu yang lain ditampung. Jadi kami 26 orang dalam satu keluarga. Makanan kami jagung dan umbi-umbian, karena waktu itu kesulitan ekonomi di timur sangat besar. Masih belum ada transportasi yang lancar dari Jawa ke timur. Dari pergumulan panjang kehidupan keluarga besar yang hidup pas-pasan, saya berpikir untuk merubah nasib di Jawa. Dan saya bekerja sebagai kernet mobil trek angkutan. Setelah bekerja, ayah saya minta pulang kembali ke rumah untuk bantu ayah bertani. Saat bertani, saya dengan seorang adik saya yang ada di Bandung, Domingus Naat, kami menjaga kebun ayah yang sebesar 6 hektar. Apel sedang berbuah dengan buah yang syarat. Karena pagar yang kurang bagus, sapi-sapi orang masuk dan makan apel. Jadi saya mengusir sapi, saya tembak sapi. Akibat tembak sapi tersebut, percikan api kena di rumput dan kebun apel ayah saya habis terbakar. Saya dan adik saya minggu ketakutan, dimarahin bapak ayah kami, jadi kami bersembunyi di dalam kali. Bersembunyi sampai ayah kami datang marah-marah, apa yang papa kerjakan selama puluhan tahun, kalian hancurkan hanya dalam sehari. Kami merasa bersalah, apa yang harus kami lakukan? Kami berdua berusaha untuk memperbaiki pagar agar sapi tidak masuk lagi. Saya agak besar waktu itu, adik minggu sangat kecil. Kami berdua berupaya membuat pagar kembali, dan dalam waktu seminggu pagar utuh kembali. Kakek datang, kami sembunyi. Kakek lihat kok pagar sudah utuh. Terus ada om kasih tahu, itu anak 2 yang pagar. Setelah pagar selesai, kami lari ke Kupang. Dan di Kupang, saya kerja dari kernet oto lagi, kernet mobil trek antar kota. Terus saya berpikir, saya punya ijazah SMA dari sekolah favorit di NTT, namanya SMA Giovanni. Kalau saya terus jadi kernet, masa depan saya paling jadi sopir. Terus saya berupaya dibantu seorang saudara dari mama, saya bekerja di karantina. Di karantina jadi pengawal hewan, membersihkan kotoran ternak, memberi makan sapi. Selama 6 bulan bekerja begitu, terus saya berupaya melobi sehingga saya diberangkatkan kawal hewan di kapal dari Kupang ke Banjarmasin. Dan di situ awal karir saya. Saya merantau hanya dan membawa 3 pasang pakaian dan uang 5.000 di tahun 77. Karena hati saya sedih lihat orang tua hidup susah, kebun kami terbakar. Saya berupaya untuk bekerja. Di Banjarmasin saya bekerja di pelabuhan sebagai portir, tungkat angkat barang atau cleaning service. Dari situ saya kenal awak kapal dan saya bisa naik di kapal jadi volunteer atau cleaning service di kapal, yang pekerjaannya membersihkan WC. Mereka suruh saya, kalau kamu mau merubah hidup, kamu harus belajar dan sekolah lagi. Karena saya tidak punya uang untuk sekolah, setiap uang yang saya peroleh saya menabung. 2 tahun saya menabung, tabungan saya sudah cukup untuk sekolah waktu itu, mengikuti non-reguler di Akademi Maritim Indonesia. Jadi
Waktu itu untuk masuk akademi selama setahun, uang tabungan saya dari hasil kerja jadi cleaning service itu sekitar 700.000. Sedang untuk masuk akademi harus bayar 1 juta selama setahun. Saya minta tolong orang tua saya, ayah saya jual sapi 2 ekor. Saya dikasih uang 300.000 dan di situ saya turun ikut pendidikan selama 1 tahun di darat. Sisa uang saya hanya 100.000. Dulu kos 1 bulan 25.000. Saya kos 3 bulan. Setelah 3 bulan saya ikut pendidikan, saya tidak mampu bayar kos, saya diusir keluar oleh ibu kos. Zaman dulu uang segitu itu nilainya berapa kalau sekarang? Ya mungkin nilai 25.000 itu sekarang 500.000 atau 750.000. Ya karena tidak punya uang untuk bayar kos, saya tidur di emper rumah orang selama kurang lebih sebulan. Karena kami kuliah sore, saya minta izin untuk tiap hari bantu di kantor, antar-antar surat. Jadi perusahaan mengizinkan saya di kantor. Bantu-bantu habis kantor tutup, saya kuliah. Nah setelah saya kasih tahu bahwa saya tidur di emper, tidak bisa bayar kos, dari kepala cabang suruh saya jaga kantor selama 3 bulan sampai saya ujian selesai. Karena makan waktu itu berharap dari orang kasih makan baru makan. Jadi karena hidup susah, makan sulit, saya bantu cuci piring di warung supaya bisa kasih sepiring nasi. Setelah kapal masuk, saya berlayar lagi. Dan 3 bulan kemudian, kami dipanggil, dikumpulkan yang non-reguler. Ternyata karena penderitaan, kesulitan yang saya hadapi, saya berhasil lulus sebagai lulusan terbaik. Dan karena saya sebagai lulusan terbaik, menunggu ijazah keluar 3 bulan lagi, saya mendapat tanda lulus. Karena saya kerja di kapal rajin dan baik, perusahaan memakai tanda lulus saya untuk sijil saya jadi perwira 3 atau mualim 3. Kalau bahasa Inggris, bahasa Belandanya Steerman 3. Bentar, sebelum itu kan Bapak sempat katanya kalau nggak salah bilang itu zaman dulu kan nggak ada kapal penumpang. Iya. Tapi jadi penumpang banyak yang numpang. Oh, iya. barang itu. Ya karena waktu itu tugas saya di kapal kan sebagai cleaning service. Jadi waktu dulu itu kapal passenger belum ada. Jadi kapal-kapal kargo ini muat penumpang. Itu legal ya? Legal, diizinkan pemerintah. Jadi kapal kargo habis muatan tutup, di atas deknya ini dibikin tenda, bisa muat 200-300 orang. Nah bayangkan WC 1, penumpang 200 orang belum termasuk kru. Jadi ya kalau buang air orang keburu bukan taruh di kloset tapi di berak di dalam WC. Nanti penumpang turun, saya yang harus bersihkan itu. Dulu kan belum ada kayak sekarang kan wanita ada Ya pembalut. Nah, pembalut. Kalau dulu kan pakai handuk. Jadi kalau handuk itu nyumbat di bawah harus dicabut dulu. Dan dicabut tidak ada cara lain selain tangan. Dan di situ saya menangis. Ketika tangan dicuci masih bau pakai rinso, masih bau kotoran manusia, saya menangis. Saya ingat doa saya waktu jaga sapi di karantina. Saya duduk di atas batu karang, saya lihat ke laut. Teman-teman saya kuliah, saya jaga sapi. Terus doa sederhana yang saya minta waktu itu. Tuhan, kalau bisa Tuhan kasih saya pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kemampuan saya. Doa itu saya ulangi selama 3 kali di atas batu. Dan hasil doa itu saya bisa kawal ternak ke Banjarmasin. Dan setelah di kapal saya bersihkan ini, saya menangis di WC, saya bertanya, Tuhan, apakah kemampuan saya hanya angkat kotoran manusia? Saya berdoa minta Tuhan kasih saya pekerjaan sesuai dengan talenta saya. Tapi kok sekarang pekerjaan saya membersihkan kotoran orang. Apakah ini talenta saya? Terus suara hati saya bilang, kamu sabar, tekuni, lakukan itu dengan iman. Karena beberapa tahun kemudian kamu akan jadi kapten di kapal ini. Dan memang benar, 7 tahun kemudian Papa jadi kapten di kapal Antasari itu. Itu kapal Antasari? Iya. Dulu punya Wasaka. Terus dari Wasaka itu kok bisa dapat spill gitu gimana ceritanya? Waktu itu ada peraturan pemerintah, kapal usia 25 tahun harus di-scrap. Discraft itu di besi tua kan? Iya, di besi tua kan dipotong. Karena perusahaan Wasaka ini punya 3 kapal. Kapal Antasari ini baru 23 tahun.
Jadi dia lolos dari pemotongan. Nah, terus setelah 3 tahun karena kekurangan kapal, jadi pemerintah harus charter kapal asing dari luar, biaya tinggi. Akhirnya aturan untuk membersituakan kapal ini dicabut. Jadi kapal kami lolos dari pencabutan itu. Terus karena Wasaka dipotong kapal, sisa 1 kapal, perusahaannya bangkrut. Terus kapal dilelang, yang beli PT Spil. Sehingga Bapak jadi nakoda di situ sampai Bapak pensiun. Jadi ini pesan-pesannya buat generasi muda itu apa? Pesan-pesan bagi generasi muda, andalkan Tuhan dalam hidup. Andalkan Tuhan dalam hidup. Jangan patah semangat. Walau hidup susah, walau hidup susah dan menderita, harus tetap semangat berjuang. Sebab kalau kita berjuang, Tuhan pasti kasih keberhasilan. Itu yang Papa alami dalam hidup ini. Papa berjuang, tidak pernah kenal lelah. Walau dihina orang, dianggap orang, merantau ke Jawa kok jadi cleaning service. Tapi Papa tidak hiraukan kata orang. Fokus Papa yaitu untuk meraih keberhasilan. Dan puji Tuhan, Papa bisa meraih jenjang tertinggi di atas kapal. Sebagai nahkoda atau kapten kapal selama kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Papa di laut, kalian tumbuh dewasa, tumbuh remaja. Papa berdoa, dari kalian kecil, Mama sendiri yang mengurus kalian. Figur ayah tidak ada. Sebulan sekali baru Papa pulang rumah, kadang seminggu sekali. Jadi jiwa Papa ini terpanggil, bagaimana supaya saya bisa jadi ayah dekat dengan anak-anak saya. Papa berdoa, Tuhan buka jalan, tunjukkan jalan yang terbaik. Di samping berdoa, Papa berusaha untuk kerja dengan baik. Nah, karena Papa punya prestasi kerja yang bagus, akhirnya Papa diturunkan di darat. Dari awal kali di darat dulu Port Captain. Port Captain ini adalah mengurus kapal-kapal sandar. Setelah setahun Papa jadi Port Captain, Papa diangkat jadi kepala bagian armada. Kepala bagian armada itu harus orang apa? Rata-rata Tionghoa karena punya perusahaan ini kan perusahaan ya keturunan. Kepala armada kami namanya Pak King Ho. Pak King Ho ini yang mengatur penempatan kapten di kapal-kapal. Waktu itu Spil punya kapal 17 unit. Jadi Pak King Ho ini yang menentukan siapa kapten yang di kapal ini Pak King Ho yang tentukan. Para kapten selalu hormat dan takut sama dia. Karena dia punya nama King Ho, kami kasih nama Bapak Raja. Waktu itu kami 3 kapal, 1 perusahaan, sandar rame-rame. Terus tidak lama office boy datang. Kapten kapal Antasari dipanggil Pak King Ho. Udah lari sampai di kantor, itu ngos-ngosan dia perintah. Habis dari Samarinda, Anda mampir muat kayu di Batu Licin. Usahakan supaya kayu muat maksimal ya. Karena waktu itu kapal ukuran 700 ton. Siapa? Saya pulang ngos-ngosan, kaki kesleo karena sempat kepeleset jatuh. Terus mereka bilang, Bapak Raja panggil, kita lari pontang panting. Terus saya berguru dengan teman, tunggu ya, 2-3 tahun lagi saya akan ganti Bapak Raja. Terus teman-teman bilang, mimpi kamu hitam lagi. Kamu hitam, you black, bagaimana you bisa jadi kepala armada? Ya lihat saja, nanti Tuhan saya taruh saya jadi kepala armada. Mereka, kalau saya ngomong Tuhan, mereka bilang pendeta keluar. Kata-kata yang kita keluarkan dengan iman, dengan hati. Walaupun itu berupa candaan, tapi itu didengar Tuhan. 6 tahun kemudian, saya jadi kepala armada.
setelah jadi kepala armada, ada kapal tenggelam di Karangjamuang. Bos perintah Hatcher hubungi penyelam dari Singapura. Kapal ini harga dulu 10 miliar. Kamu cari penyelam yang bisa apungkan kapal dengan nilai di bawah 10 M. Dari Belanda malah minta 20 M, dari Singapura 15 M. Direksi mulai cemas. Karena selama kapal itu tenggelam di alur pelayaran, perusahaan harus bayar fee karena menghambat pelayaran. Jadi kayak truk rusak di jalan, kalau mobil tidak bisa lewat, yang punya truk itu harus bayar. Bos pusing, sebulan lagi kalau tidak bisa kita harus spekulasi biar kita rugi. Minta yang dari Singapura yang 15 miliar. Terus Papa kembali ke ruangan, Papa berdoa. Papa habis berdoa, ada suara hati. Kamu bisa, kamu bisa. Terus Papa ingat Papa punya perjalanan hidup. Papa dulu dari SMA IPS. Nah untuk sekolah perayaan harus IPA. Tapi karena terdorong dan penderitaan hidup, Papa belajar sehingga dalam 1 tahun itu Papa sudah bisa kuasai astronomi. Di situ Papa punya semangat loh. Kalau dulu aku bisa, kenapa sekarang tidak? Terus Papa kembali ke ruangan bos, dia lagi duduk, dia topeng dari gitu. Papa ketok pintu, masuk, dia boleh masuk. Saya ada ide. Tapi kalau Bapak setuju, saya coba lakukan. Ide apa Hajar? Saya akan ke Kalimas untuk cari penyelam-penyelam alam. Terus dia bilang dulu, coba kasih ide kamu. Sekarang Pak, saya cari dulu penyelam. Kalau saya sudah dapat penyelam, baru saya koordinasi dengan mereka, baru saya kasih ke Bapak apa yang akan kami kerjakan. Oke, kamu berangkat ke Kalimas, cari penyelam alam. Papa ke sana ketemu satu orang Makassar namanya Pak Cici. Dari Papa panggil dia datang. Ini ada kapal tenggelam di alur. Kamu cari teman-teman barang 5 atau 10 orang. Kita coba apungkan. Kamu kasih saya solusi pakai apa kita apungkan. Pakai drum aja Cap. Tapi kita butuh drum banyak. Tidak apa-apa, berapa banyak pun saya siap. Yang penting ada jaminan bahwa dengan drum bisa. Saya bilang gimana, dia kasih tunjuk caranya. Saya kalau perahu tenggelam, saya angkat gini kan. Kita kasih kuping di drum. Setelah 2 kuping kita pasang tali. Terus drum kita tutup, jangan sampai drum bocor. Drum itu diisi air, terus ditenggelamkan ke dasar laut. Nanti di lambung kapal kita ikat tali keliling lambung kapal. Baru kita ikat drum di situ. Setelah drum sudah cukup banyak, kita akan pakai kompresor Untuk keluarkan Iya. air yang di dalam drum. Kita buka tutup drum, kita keluarkan air di drum. Waktu itu kami pasang 150 drum. Setelah keluarkan air, ini kapal terangkat dari dasar. Itu berat kapalnya berapa ton itu kok? 100 drum di sana. 750 ton. Bukan 100, 250 drum sampai badan kapal itu penuh dengan drum setelah mengapung. Setelah kapal sudah mengambang, sudah free dari dasar laut kurang lebih 3 meter. Tapi badan kapal masih di dalam air. Terus Papa panggil takbut, tarik. Papa suruh kru survei pantai yang kalau air surut terendah itu kering. Dan kalau air pasang itu 3 meter. Setelah kru survei datang, kasih data, pakai takbut kita tarik kapal itu ke pinggir air yang surut terendah kering. Setelah air surut, ambang palka ini sudah di luar. Tapi air di dalam palka ini masih ada. Kita masukkan pompa, air di dalam palka kering. Papa suruh penyelam cari, mungkin ada lubang-lubang di lambung kapal. Setelah cari tidak ada lubang, kita tunggu air pasang. Air pasang, kapal mengapung lagi. Kapal mengapung, kita tarik, bawa ke pelabuhan, langsung masuk dok. Sejak itu bos sudah sangat percaya sama saya. Kalau ada beli kapal baru di Jepang atau di Korea atau di Taiwan, di Cina, Papa yang dikirim ke sana untuk survei. Oke, jadi itu perjalanan hidupnya. Iya. Coba dari awal karir sampai di puncak.
Iya. Jadi ya terima kasih Pak sudah mau kasih Iya. kesaksian. Iya.